Kembali bersama saya Jujanisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Tim gabungan polisi, TNI, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi melakukan razia dan penggeledahan terhadap warga binaan yang berada di dalam lapas. Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Tim gabungan polisi, TNI, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi melakukan razia dan penggeledahan terhadap warga binaan yang berada di dalam lapas. Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Penggeledahan yang dimulai sekitar pukul 22 malam, petugas memeriksa setiap warga binaan untuk mencari barang yang terlarang dibawa warga binaan. Penggeledahan ini mendukung program Zero Halinar, Handphone, Pungli, dan Narkoba yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terdapat beberapa hal-hal yang dilarang seperti pisau cukur, sendok stainless, ada juga kaca seperti yang kita lihat, masih ada kaleng. Karena itu juga dilarang walaupun ada susu di dalamnya, begitu juga kaca, ada juga penjepit kuku, ada paku, ini ada paku dan juga ada semprotan rambut, seperti yang kita lihat sama-sama. Ada juga botol parfum yang dari kaca, karena ini dikhawatirkan apabila pecah, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ini bisa menjadi senjata tajam. Makanya dilarang oleh negara untuk masukkan barang-barang pecah belah. Kepala Lapas Perempuan kelas 2B Jambi terus berkomitmen untuk menciptakan lapas yang bersih dari barang-barang terlarang. Penggeledahan gabungan ini juga merupakan bentuk sinergi dengan APH untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan barang yang mencurigakan seperti narkoba dan senjata tajam lainnya. Petugas hanya menemukan kaca, penjepit kuku, paku, botol parfum dari kaca. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kecelakaan mobil truk tangki dengan pengguna sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menyebabkan satu orang pengendara motor meninggal dunia akibat terlindas mobil. Kecelakaan mobil truk tangki dengan pengguna sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi menyebabkan satu orang pengendara motor meninggal akibat terlindas mobil. Kecelakaan saat sepeda motor yang dikendarai Amran Syakiman melaju dari arah Mendalo menuju Simpang Rimbo. Bersamaan di depan motor korban melaju truk tangki dari arah yang sama. Diduga hendak mendahului dari sisi kiri, korban kehilangan kendali hingga oleng ke arah kanan dan bertabrakan langsung dengan truk tangki tersebut. Benturan keras membuat korban mengalami luka berat di bagian perut dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diduga terlindas truk, posisi korban berada di dekat ban belakang truk, sementara motor korban terjepit di bagian depan truk. Usai kejadian, supir truk sempat menangis dan hendak menyerahkan diri ke polisi, namun akhirnya ia diamankan di sebuah warung. Tadi kan kami kerja di belakang, Pak. Jadi pas kami kerja, ada yang teriak-teriak. Terus teriak gitu. Di warung dia, warung. Teriak-teriak. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Nah, Pak, kami tanya. Kami nabrak, Pak. Itu aja, kami tahu. Oh, yang teriak itu supir ya? Supir. Dari arah mana? Kami nggak tahu kalau dari daerah mana, karena kami kan di belakang. Lari kami ada ribut, kami dengar. Itu ya, Pak. Sempat lihat langsung di situ ke situ dah tadi? Nggak sempat kalau kejadiannya, karena kami setelah ada suara ribut baru lari dari belakang. Akibat kejadian ini arus lalu lintas mengalami kemacetan. Saat ini supir truk tangki dan kendaraan yang terlibat sudah diamankan unit Gakum Satlantas Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, 3 orang wanita di Kota Bengkulu ditangkap polisi menjadi sindikat pencurian outdoor AC. Komplotan ini telah beraksi di 23 tempat kejadian perkara yang berbeda di Kota Bengkulu dengan modus berpura-pura menjadi pencari rongsokan. 3 orang wanita di Kota Bengkulu ditangkap polisi yang menjadi sindikat pencurian outdoor AC. Komplotan ini telah beraksi di 23 tempat kejadian perkara yang berbeda di Kota Bengkulu dengan modus berpura-pura menjadi pencari rongsokan.
Ketiga pelaku berinisial SW, YI, dan YO diringkus tim Buser Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu di sebuah kontrakan yang menjadi tempat persembunyian mereka. Tidak hanya meringkus pelaku, polisi juga menemukan sejumlah outdoor AC hasil curian yang belum sempat dijual oleh ketiga wanita ini. Komplotan ini cukup meresahkan karena sudah beraksi di 23 tempat kejadian perkara yang berbeda di Kota Bengkulu dalam kurun waktu sebulan terakhir. Modusnya, pelaku berpura-pura menjadi pencari rongsokan dengan menggunakan sepeda motor. Para pelaku mengincar rumah atau kantor yang kosong, lalu mengambil outdoor AC dengan cara membongkarnya. Hasil penyelidikan polisi, outdoor AC hasil curian dibongkar oleh para pelaku dan dijual ke penampung barang bekas. Ini modusnya, mereka ini tukang cari barang bekas. Jadi mereka pencari barang bekas, kemudian ada rumah kosong, kemudian di situ ada AC yang biasanya dipasang tidak terlalu tinggi, mereka dilepas, kemudian dibawa. Kita telusuri ternyata mereka dijual dalam bentuk pecahan juga. Jadi bukan dibentuk dalam bentuk utuh, tapi mereka dipecah-pecah untuk dijual di loak. Polisi masih melakukan pendalaman karena para pelaku disinyalir terlibat tindak pencurian lainnya di Kota Bengkulu. Akibat ulahnya, para pelaku kini terancam penjara hingga 5 tahun. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara Aibda Handoko, anggota Polsek Sekernan, membuka pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anaknya viral di media sosial. Aksi Aibda Handoko pun menuai pujian dari warganet. Aibda Handoko, anggota Polsek Sekernan, membuka pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anaknya viral di media sosial. Aksi Aibda Handoko pun menuai pujian dari warganet. Dalam video tersebut tampak seorang anak tengah dipeluk dan dicium oleh seorang tahanan yang terhalang pintu jeruji besi. Rindu lama tidak berjumpa ayah, anak 6 tahun ini segera memeluk ayahnya yang ditahan di Polsek Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tahanan ini merupakan titipan dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang terjerat dalam kasus illegal drilling. Sang ayah yang berinisial MA ini sudah 3 bulan ditahan Mapolda Jambi. Saat ini dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi. Terlihat pelukan semakin erat ketika anak dan ayah tersebut berpelukan sambil tertidur untuk melepas rindu. Rekaman video itu menunjukkan anak dan ayah dapat berpelukan dengan leluasa ketika berada di sebuah ruangan penyidik reskrim. Karena tidak tega, penjaga kamar tahanan juga mengizinkan si bocah bermain dengan sang ayah. Handoko mengatakan saat itu ada istri, anak, dan keponakan dari MA yang datang untuk membesuk. Mereka kemudian menunggu di ruangan Polsek Sekernan. Awalnya hanya melihat dan memberi kesempatan anak tersebut bermain dengan ayahnya meski terhalang pintu penjara. Handoko pun masuk ke ruangan reskrim tempatnya bertugas. Handoko menyaksikan momen haru sang anak yang tengah berbaring di depan pintu sel sambil berpelukan dengan ayahnya. Tidak tega melihat anak dan ayah tersebut, akhirnya Handoko mengizinkan MA berpelukan dengan sang anak keluar dari sel tahanan selama 2 menit. Saya minta tolong sama tiket, bang ini kita keluarkan dulu bang, kasihan bang, jauh-jauh datang dari Peneroan, kalau ketemu cuma sebentar, kasihan kan juga. Terus mungkin sudah lama bang nggak ketemu, sudah langsung saya buka pintu sel, saya bawa ke ruang reskrim. Nah disitulah, disinilah, kumpullah di sini, duduklah di sini sampai puas. Nanti setelah mau pulang, kabarin deh. Pada saat di ruang reskrim itu, ya saya biarkan di ruang reskrim itu. Video untuk edukasi sebenarnya kan, untuk biar di luar itu melihat kayak mana sih kehidupan di penjara gitu kan, karena semua serba terbatas. Karena memang hak-haknya kan harus dibatasi kan. Namun karena kebijakan, karena melihat anak kecil tadi, jadi membuat tergugah hati. Gitu kan. Jadi untuk orang-orang tua yang punya anak kecil, kalau mau membuat kejahatan berpikir lagi, karena semua itu kan memang ada resiko. Yang rugi bukan cuma diri kita, tapi juga keluarga dan anak. Aibda Handoko mengatakan kejadian ini menjadi sebuah gambaran bagi masyarakat agar tidak terjadi atau terlibat hukum karena merugikan diri sendiri dan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Saudara remaja berusia 15 tahun menjadi korban pembacokan hingga pergelangan tangannya nyaris putus saat asik bersantai di kawasan Kelurahan Lempuing, dan pelaku merupakan segerombolan geng motor. 3 orang pelaku kini sudah diamankan polisi.
Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu mengamankan 3 pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kota Bengkulu. Ketiga pelaku yakni RP, HB, dan DH yang tergabung dalam geng motor bernama Marlboro. Korban yakni Muhammad Ferdiansyah yang berusia 15 tahun mengalami luka bacok parah di pergelangan tangannya yang nyaris putus saat sedang duduk bersantai di sebuah warung di Kelurahan Lempuing. Saat kejadian, korban tiba-tiba didatangi oleh kawanan pelaku yang berjumlah 7 orang. Tanpa basa-basi langsung membacok korban hingga mengenai tangannya. Usai menganiaya korban, kawanan pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kawanan geng motor ini menganiaya korban, namun ternyata salah sasaran dan bukan target penganiayaan. Korban ini sedang nongkrong bersama teman-temannya di Lempuing. Kemudian didatangi sekitar 7 orang dengan menggunakan sepeda motor 3. Jadi tanpa menanyakan atau tanpa terjadi sesuatu, pelaku ini tiba-tiba membacok dari tangan korban. Untuk sementara pelaku yang kita amankan ini kita laksanakan pemeriksaan. Saat ini pelaku masih dimintai keterangan lebih lanjut. Ketiga pelaku terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazil Araihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain menikmati kopi bernuansa pedesaan. Nantikan sesaat lagi.